Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oldon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama akan disajikan untuk Anda. Ratusan mahasiswa di Kabupaten Manokwari berunjuk rasa tuntut DPR dibubarkan, serta membatalkan kenaikan gaji pejabat. Berbeda dengan wilayah lain, di Kabupaten Mimika unjuk rasa hanya diwakili belasan mahasiswa yang menolak kenaikan pajak di kantor DPRD. Gembalakan sapi di hutan, seorang warga Merauke hilang. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada hari Rabu. Masa berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Papua Barat. Sambil membawa spanduk dan pamflet, mahasiswa meneriakkan tuntutan kepada DPR Papua Barat. Sejumlah tuntutan disampaikan oleh mahasiswa, antara lain membubarkan DPR, menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, menolak kenaikan pajak yang merugikan rakyat, membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Indonesia dan pejabat yang dianggap korup. Mahasiswa juga meminta TNI kembali ke barak dan tidak ikut dalam pengamanan unjuk rasa. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan didampingi Kapolda Papua Barat dan Ketua DPR Papua Barat menerima aspirasi tersebut. Kita akan duduk sama-sama dan kita bicarakan, kita tindak lanjut, kita akan memberikan jawaban ya. Kemudian yang perlu kita tindak lanjut ke pemerintah pusat ini juga ya, satu poin pun kita tidak akan kurangi karena tadi Korlap atau perwakilan ya, mahasiswa tadi semua sudah tanda tangan, gubernur juga sudah tangan mewakili Forkopimda, kemudian juga ketua DPR dari Kementerian Hukum yang ada di Papua Barat dan juga membawa sorong juga ya, ini kita akan menyampaikan ya 13 poin tadi. Masa berkomitmen tidak ada provokasi dan penyusup dalam aksi mereka, sehingga mereka melakukan unjuk rasa dengan damai. Sesuai dengan harapan dari masyarakat kita sendiri, kita jaga sama-sama agar bisa menjadi kota yang banyak orang. Usai menyampaikan aspirasi, masa membubarkan diri dengan tertib. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Berbeda dengan wilayah lain yang membawa massa yang banyak, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, penyampaian aspirasi hanya dilakukan sekelompok orang. Kedatangan para pemuda ini disambut anggota DPR Kabupaten yang kemudian mengajaknya berdialog sekaligus menyerap aspirasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan 13 tuntutan, salah satunya penolakan kenaikan pungutan seluruh jenis pajak. Mereka hadir di Kabupaten Mimika ini bukan semata-mata hanya datang membangun satu organisasi pemuda yang kita tahu bahwa kita membentuk satu organisasi itu pasti ada kepentingan. Tapi 10 organisasi yang mewakili organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Mimika hari ini dengan memberikan dan membacakan aspirasi mereka, saya kira itu adalah hal yang sudah mewakili apa yang menjadi keresahan masyarakat di Kabupaten Mimika pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mereka menyatakan sikap dengan uraian yang sangat jelas bahwa mereka datang dengan demo damai, kemudian elegan, profesional, dan mengajak semua elemen, baik itu TNI Polri, kemudian di situ ada berbagai macam organisasi yang saya lihat bahwa mereka mengedepankan komunikasi satu, yang kedua mereka jadikan perbedaan di antara mereka ini adalah salah satu mata rantai perekat. Itu sangat luar biasa dan itu perlu kita contoh ke depannya bahwa menyampaikan aspirasi itu dengan cara elegan begini sangat luar biasa. Itu yang pertama saya angkat jempol buat mereka. Jadi tidak perlu dengan hal-hal yang merugikan untuk kita semua.
Dan itu yang apresiasi yang saya bisa berikan. Meski masa tidak banyak, aparat gabungan TNI Polri tetap bersiaga di halaman kantor DPRD Mimika. Hari ini pengamanan di DPRD berjalan aman dan kondusif. Personil melakukan kegiatan pengamanan secara humanis. Kegiatan sudah selesai dan saat ini kami sudah ambil apel untuk kembali ke mako masing-masing. Personil yang kami siapkan berjumlah 80 orang, terdiri dari 58 dari personil Polri, kemudian 22 dari personil TNI. Hingga saat ini, polisi masih melakukan siaga 1 di 2 lokasi, yaitu di markas Polres dan di kantor DPRD, mengantisipasi adanya unjuk rasa anarkistis. Igobat Memolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Unjuk rasa anarkistis yang terjadi di sejumlah daerah beberapa hari terakhir, termasuk di Merauke, berdampak buruk. Sejumlah fasilitas umum rusak, termasuk kantor PT Telkom Merauke. Sebagian warga Merauke mengungkapkan keprihatinannya. Mereka mempertanyakan tindakan sekelompok orang yang merusak fasilitas umum dan menjarah. Mereka berharap semua pihak menahan diri agar kejadian ini tidak terulang. Menyampaikan aspirasi boleh, tapi tidak harus merusak fasilitas. Karena kita merusak fasilitas sama halnya kalau kita nanti pembangunannya itu nanti kembali lagi. Oke. Baik-baik saja, mau tidak pikiran seperti itu. 21 Agustus lalu, kantor Telkom Merauke rusak berat dan nyaris dibakar massa yang berunjuk rasa karena kecewa internet putus. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak faktor yang memicu aksi unjuk rasa anarkistis yang merebak di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu pemicu adalah pernyataan anggota DPR yang membuat masyarakat marah. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta pejabat publik agar berkomunikasi dengan santun dan bijak kepada masyarakat. Menurut Kapolres, sejauh ini Forkopimda Merauke terus berupaya menjaga situasi di kota Merauke agar tetap aman dan damai. Tentunya tidak dilarang sesuai undang-undang, asalkan itu disampaikan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pejabat, khususnya para pejabat publik ya, untuk bisa bertindak maupun bertutur kata dengan menyadari etika-etika yang harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak memancing atau menjadikan pemicu untuk masyarakat menjadi ribut ya, berpolemik. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para stakeholder itu senantiasa diupayakan kegiatan yang pro rakyat. Saat ini situasi di Kabupaten Merauke aman, adanya isu unjuk rasa sampai Rabu kemarin belum terlihat. Meski tidak ada unjuk rasa, aparat tetap bersiaga 1 di markas Polres dan kantor DPRD Merauke. Warga diimbau tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan jika berunjuk rasa wajib dilakukan dengan damai. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR dan warga saat ini tengah mencari salah satu warga kampung Naukenjerai yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Korban hilang bernama Imron. Ia terakhir kali mengembala puluhan ekor sapi di kawasan hutan Naukenjerai akhir Agustus lalu. Semenjak itu korban tidak pulang ke rumah. Keluarga yang cemas kemudian melaporkannya ke aparat keamanan. Ansar, salah satu anggota keluarga, mengaku sudah mencari korban hingga ke pedalaman hutan, bahkan ke daerah perbatasan Indonesia Papua Nugini, namun tidak ditemukan. Memang itu kan dia bilang mau kasih masuk sapi. Pikirin saya pulang, terus pas sampai di pertengahan ada yang namanya hutan Bartan. Dia sama temannya ini berpisah. Nah, dia berpisah, dia bilang kok cari sebelah sini, nanti dia jalan di pinggir-pinggir dek. Mulai dari saat itu temannya pulang jam 1 siang, dia belum pulang. Nah, setelah itu istrinya tunggu sampai maghrib tidak pulang. Nah, di situ dimulai dicari lah. Oke, pihak keluarga sendiri sama tim SAR sudah melakukan pencarian di sekitar mana saja? Ya, sekitar hampir seluruh hutan situ. Tapi tidak ditemukan ya? Tidak ditemukan. Kalau jejak apa tidak ada juga ditemukan? Jejak-jejaknya apa?
ada dia punya bekas kaki di hutan di dekat-dekat pantai situ. Cuma kita cari dari situ sudah kosong. Ya. Meskipun Imron tidak jelas rimbanya, sekitar 45 ekor sapi yang ia gembalakan pulang ke kandangnya, sehingga kecil kemungkinan korban menjadi sasaran kawanan pencuri ternak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua Barat tengah mengidentifikasi pelaku yang bertindak anarkis saat unjuk rasa di sejumlah titik di Manokwari, Papua Barat pada Kamis pekan lalu. Sebagian lagi memblokade dan membakar ban bekas di sejumlah jalan, antara lain di Jalan Arkuki dan Jembatan Sahara. Mereka bahkan melempari aparat dengan batu dan petasan. Tindakan ini dipicu pemindahan 4 tahanan politik Papua Merdeka ke Makassar. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Adi Prabowo mengatakan polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara dan saat ini seluruh pelaku masih dalam pengejaran. Ada pengerusakan dan pembegalan dan sudah ditangani oleh Ditreskrim Polda ya, bersama dengan Polresta. Kita sudah melakukan olah TKP dan kita akan melakukan mengusut pelaku daripada pengerusakan dan pembobolan tersebut untuk kita tangkap pelakunya. Dan ini kita sudah identifikasi berdasarkan ada video CCTV dari mobil Rantis Dalmas, itu ada CCTV-nya. Pada saat itu melakukan pendorongan terhadap mereka, dan juga CCTV yang ada di gedung tempat kejadian perkara. Polisi akan memproses para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Sementara kerugian dalam peristiwa tersebut masih dalam pendataan. Saat ini, situasi di Manokwari sudah aman, namun polisi meningkatkan patroli di sejumlah jalan untuk mengantisipasi kerusuhan. Blokade jalan serta bakar ban bekas terjadi pada Kamis pekan lalu. Bentrok terjadi antara polisi dan warga yang memprotes pemindahan tahanan makar dari Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Selama 3 bulan terakhir, Satuan Narkoba Polres Merauke menangani 16 kasus narkoba yang kini sudah naik ke tingkat penyidikan. Dari belasan kasus tersebut, sebagian besar pelakunya pelajar. Kasat Narkoba Polres Merauke, Ibda Daniel Rumpaidus, khawatir karena belakangan ini banyak pelajar yang terlibat kasus narkoba, khususnya ganja. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian untuk bertindak tegas untuk menyelamatkan generasi muda. Salah satu upaya kepolisian yaitu menyosialisasikan bahaya narkoba di sekolah. Uang mereka ini mereka pakai juga hidup, baik beli miras, kemudian mereka sewa rumah untuk mereka punya base camp buat tempat untuk konsumsi. Jadi di samping satu sisi mereka mengkonsumsi narkoba jenis ganja ini, ya mereka juga menjual, memperdagangkan itu. Jadi dari 16 kasus, 8 adalah rata-rata anak di bawah umur dan masih SMP dan SMA. Nah, jadi pelakunya sudah kami kirimkan ke kejaksaan. Nah, jadi perlu mungkin kami sampaikan kepada orang-orang tua, kemudian dari pemerintah daerah dan dalam hal ini dari sekolah harus lebih teliti melihat aktivitas mereka di sekolah seperti apa. Kalau memang ada hal yang mencurigakan, ya segera dilaporkan ke kami. Kami juga dari Satuan Narkoba dalam hal ini Polres Merauke sudah memberikan beberapa sosialisasi di beberapa sekolah bahkan universitas terkait dengan apa sih bahaya dari penggunaan narkoba ini, kemudian dampak-dampaknya kepada pribadi maupun kepada lingkungan. Polisi menghimbau masyarakat, terutama orang tua dan lembaga pendidikan, untuk memperhatikan lebih serius lingkungan sekitar dari peredaran narkoba. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat Kampung Embi di Distrik Web, Kabupaten Kerom, Papua, seperti bermimpi. Mereka kini memiliki sumur air bersih sendiri di kampungnya untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi dan cuci. Selama ini untuk mendapatkan air bersih, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km. Personel Kops Swasembada Satgas Yonif 512 yang membangun sumur air bersih untuk warga
Dan ini menjadi bukti Satgas tidak hanya menjaga perbatasan, namun juga ikut membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Steresia Jumbon, salah satu warga kampung Embi, tidak bisa menutupi rasa harunya. Kini ia dan keluarga bisa menikmati air bersih yang selama ini hanya mimpi. Terima kasih Satgas Swasembada sudah membantu kami air bersih di kampung kami. Sekarang kami tidak perlu pergi angkat air dari sungai dari jauh-jauh. Sekarang sudah ada air bersih, jadi kami akan angkat air dari dekat rumah juga. Dan airnya mereka sudah pasang air bersihnya, sudah bagus. Maka sekarang kami bisa akan semua kampung ini kami bisa akan pakai air dari air bersih ini. Terima kasih KOP Swasembada, air bersih sudah dekat di Kampung Embi. Kebahagiaan masyarakat Kampung Embi menjadi kebanggaan tersendiri bagi prajurit Satgas. Prajurit merasa pengorbanan dan kerja keras mereka tidak sia-sia. Bagi prajurit, air yang kini mengalir di Kampung Embi menjadi simbol mengalirnya kebaikan, kebersamaan dan kasih sayang antara prajurit TNI dan masyarakat Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kerom, Papua. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar di Merauke akan menyasar sebanyak 50.000 pelajar. Sekitar 50.000 pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA akan diperiksa oleh petugas kesehatan Dinkes. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengatakan pemeriksaan ini sudah dimulai sejak awal tahun lalu, namun belum selesai karena banyaknya pelajar, sedangkan petugas kesehatan terbatas. Pemeriksaan anak CKG ini semua kelompok umur, mulai dari ibu hamil, bayi sampai dengan lansia gitu. Yang umum lain-lain itu kan mereka udah jalan gitu. Nah, untuk anak sekolah itu momennya itu dipakai dengan tahun ajaran baru. Tahun baru nih. Gitu. Oke, siap. Dok, jika saja ada anak sekolah yang mungkin kedapatan harus mendapat rujukan lebih intensif, seperti apa itu dok nantinya? Iya, CKG itu bukan screening. Ketika dalam screening dilakukan atau pemeriksaan kesehatan itu misalnya ditemukan ada penyakit-penyakit yang perlu penanganan lebih lanjut, ya itu ditangani. Apakah di tingkat puskesmas bisa, kalau misalnya bisa ditangani di situ, tapi kalau tidak bisa pasti dirujuk. Jika nanti ditemukan penyakit, maka pelajar akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan seluruh biaya ditanggung oleh negara. Setelah pelajar, nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, khusus untuk bayi dan ibu menyusui. Dinkes mengimbau warga memanfaatkan program pemeriksaan gratis oleh negara karena anggarannya adalah bagian dari hasil pajak masyarakat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.